Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Pratiwi, NIM 2419016. Di sini saya akan menjelaskan contoh 4 dan contoh 5 dari bab 12.8 kalkulus PU banyak. Berikut ini adalah penjelasannya. Contoh 4. Dengan soal, carilah jarak minimum antara titik asal dan permukaan z kuadrat sama dengan x kuadrat y plus 4 dengan penyelesaian, ambil p, x, y, z titik sebarang pada permukaan tersebut, lalu kuadrat jarak dari titik asal dan p adalah d kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Cari koordinat p yang memberikan d kuadrat suatu minimum. Karena p terletak pada permukaan itu, koordinatnya memenuhi persamaan permukaan, jadi kita substitusikan z kuadrat sama dengan x kuadrat y plus 4 pada d kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Maka diperoleh d kuadrat sama dengan fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus x kuadrat y plus 4. Untuk mencari titik kritisnya, diterapkan fx, x, y sama dengan 0 dan fy, x, y sama dengan 0, maka akan menghasilkan 2x plus 2xy sama dengan 0 dan 2y plus x kuadrat sama dengan 0. Dengan menghilangkan y dari persamaan ini, kita dapatkan 2x min x pangkat 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan plus minus akar 2. Jadi kita harus substitusikan nilai-nilai di atas pada persamaan 2y plus x kuadrat untuk mendapatkan nilai y dan y-nya. Jadi kita masukkan x sama dengan 0, kita akan mendapatkan y-nya sama dengan 0, dan kita masukkan x sama dengan plus minus akar 2, kita mendapatkan y-nya sama dengan negatif 1. Sehingga titik kritisnya adalah 0,0, akar 2, negatif 1, min akar 2, negatif 1. Jadi untuk menguji masing-masing ini kita perlukan fxxy sama dengan 2 plus 2y, fyxy sama dengan 2 dan fxy sama dengan 2x. Jadi dxy sama dengan 4 plus 4y min 4x kuadrat. Karena d plus minus akar 2 min 1 sama dengan min 8, maka itu kurang dari 0. Lalu, tidak ada satupun akar 2, min 1 atau min akar 2, negatif 1 memberikan suatu ekstrim, tetapi untuk D 0,0 maka akan menghasilkan 4 itu lebih dari 0, dan fxx 0,0 itu akan menghasilkan 2, dengan 2 itu juga lebih dari 0, sehingga 0,0 menghasilkan jarak minimum. Dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke dalam ekspresi d kuadrat, maka didapatkan d-nya sama dengan 2. Jadi jarak minimum antara titik asal dan permukaan yang diberikan adalah 2. Saya akan melanjutkan contoh 5 dengan soal carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fxy sama dengan 2 plus x kuadrat plus y pada himpunan tutup S, x, y sama dengan x kuadrat plus 1 per 4 y kuadrat kurang dari atau sama dengan 1. Penyelesaiannya, pada gambar 3 memperlihatkan permukaan Z sama dengan fxy bersama dengan himpunan S yang diperlihatkan di bidang XY. Jadi ini turunan parsial yang pertama dihasilkan ini, dan ini turunan parsial yang kedua menghasilkan ini. Maka satu-satunya titik kritis yang mungkin adalah 0,0. Jadi D 0,0 itu hasilnya 4 lebih dari 0. Dan fxx 0,0 hasilnya 2 juga lebih dari 0. Jadi kita mengetahui bahwa f 0,0 sama dengan 2 adalah minimum. Kemudian maksimum global harus terjadi pada perbatasan S. Gambar 3 juga memperlihatkan perbatasan S diproyeksikan ke atas pada permukaan Z sama dengan fxy di suatu titik sepanjang kurva ini. Seharusnya f mencapai maksimum. Jadi kita dapat menguraikan secara parameter perbatasan S oleh x sama dengan cos t dan y sama dengan 2 sin t dengan t lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 2pi. Masalah optimasi kemudian direduksi menjadi pengoptimasian fungsi satu variabel. Jadi gt sama dengan f cos t, 2 sin t dengan t lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 2pi. Dengan aturan rantai, maka g aksen t didapatkan 3 sin 2t. Dengan menetapkan g aksen t sama dengan 0, kita menghasilkan t sama dengan pi 0, pi per 2, pi 3, pi per 2, dan 2pi.
Jadi G mempunyai titik-titik kritis pada 0,2 pi sebanyak 5. Ini jika T-nya 0 maka X-nya 1, Y-nya 0. Jika T-nya pi per 2 maka X-nya 0, Y-nya 2. Jika T sama dengan pi maka X-nya min 1, Y-nya 0. Jika T sama dengan 3 pi per 2 maka X-nya 0, Y-nya min 2. Jika T sama dengan 2 pi maka X-nya 1, Y-nya 0. Untuk titik kritis yang pertama tadi sama dengan titik kritis yang terakhir karena 2pi menghasilkan titik sudut yang sama seperti sudut 0. Nilai-nilai F yang berpadanan adalah F 1,0 dan F negatif 1,0 dengan hasilnya 3. Dan yang kedua F 0,3 dan F 0, negatif 2 dengan hasilnya 6. Pada titik kritis di bagian dalam S, kita mempunyai F 0,0 sama dengan 2. Karena itu kesimpulannya, nilai minimum F pada S adalah 2, dan nilai maksimum F pada S adalah 6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.